Oke, kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke ya. Ada gambar seperti ini, berarti kita bisa cari mana rangkaian seri dan mana rangkaian paralel. Yang bulam ini dan bulam ini dikatakan rangkaian seri. Karena apa? Karena di sini dihubungkan ya, jadi bulan sini dihubungkan dengan bulan sini, kemudian yang sini dapat minus, kemudian yang sebelah sini dapat plus dari saklar. Berarti ini adalah rangkaian seri. Nah, kemudian rangkaian seri ini dia nyalanya akan redup ya, kemudian ketika bohlam yang satu ini mati, maka ini juga akan mati, seperti itu. Dan sebaliknya, ketika ini mati, maka ini juga akan mati. Kemudian rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel berarti kita bisa lihat bohlam yang ini dan yang ini. Kenapa dikatakan rangkaian paralel? Karena di sini ada dua bohlam ya, disambung secara sama ya, disambung dengan cara yang sama. Kita bisa perhatikan di sini kita mendapatkan arus minus, yang ini juga mendapatkan arus minus, kemudian di sini mendapatkan arus plus, di sini juga mendapatkan arus plus ya. Arus plusnya dari mana? Arus plusnya dari saklar seperti ini. Kemudian nyala lampunya adalah terang ya, nyala lampunya terang. Kemudian kalau lampu ini mati, ini masih tetap hidup ya. Jadi dia tidak ketergantungan ya. Kalau ini mati, dia masih tetap hidup. Beda dengan yang ini. Kalau ini ketergantungan, kalau ini mati berarti ini ikut mati. Kalau ini mati berarti ini ikut mati. Gitu ya, seperti itu bedanya. Oke. Oke, kita lanjutkan mengenai jaringan komputer ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Yang pertama di sini berarti anggap ini jalur internet dari ISP atau provider ya. Jadi kabel internet yang dari jalan itu ya, berupa fiber optik gitu kan, dia masuk ke modem. Nah, kemudian dari modem ini dia akan dikeluarkan melalui LAN ya. Jadi dari modem kemudian dia masuk ke mikrotik ya. Mikrotik di sini di bagian portnya adalah port internet atau 1. Jadi dari modem masuk ke mikrotik di port 1 ya, internet. Nah, setelah itu port yang lainnya dia bisa masuk ke hub. Berarti ini hub itu kan, hub. Nah, usahakan di sini adalah port yang satu. Ini kan ada beberapa port itu kan. Usahakan yang dari mikrotik itu port yang satu. Kemudian ada juga yang dari mikrotik ke access point. Nah, access point di sini gunakan port yang warna biru seperti ini. Ya, ini WAN gitu kan. Berarti ini modem, ini mikrotik, ini hub, ini access point. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di bagian mikrotik, nah, di bagian mikrotik berarti di sini yang internet ini adalah yang asal dari modem. Berarti dari modem ini dia masuk ke port internet. Nah, seperti itu. Oke, kemudian di bagian mikrotik juga. Nah, di sini ada tulisannya power DC 8 sampai 30 volt. Yang artinya bahwa mikrotik ini akan disuplai dengan tegangan 8 sampai 30 volt. Seperti itu. Jadi kalau dia disuplai kurang dari 8 volt, maka mikrotik ini tidak bisa bekerja. Tetapi kalau lebih dari 30 volt, maka mikrotik ini akan terbakar
ya. Kemudian di bawah ini adalah adaptornya. Jadi adaptor ini kita colokkan ke sini seperti itu. Ini adaptor. Nah, kemudian ini adalah RJ45. RJ45 atau konektor RJ45. Nah, kemudian ini adalah kabel UTP. Kabel UTP itu ada 8 warna. Gitu kan, 8 warna. Nah, di sini adalah susunannya. Susunan warna untuk kabel UTP. Kita ngitungnya dari sini. Berarti dari sini ke kanan, ya. Ini berarti bacanya putih oranye, kemudian oranye, putih hijau, kemudian biru, biru hijau, kemudian putih coklat, kemudian coklat. Ini harus berurutan seperti ini. Nah, untuk memasangnya berarti kita menggunakan tang seperti ini, tang kripping, ya. Jadi tang kripping itu digunakan untuk memasang kabel UTP ke RJ45. Gitu. Nah, kemudian yang ini adalah alat tester, ya. Dia berfungsi untuk mengetahui bahwa sambungan tersebut sudah benar atau belum, gitu kan. Jadi nanti kalau sambungan tersebut sudah benar, berarti ini lampu 1, kemudian ini nyala, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harus nyala bergantian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kalau sudah nyala seperti itu, berarti penyambungan ini benar seperti itu. Nah, kemudian yang ini adalah multimeter. Nah, multimeter di sini ada banyak skala, ya. Jadi skala ini adalah untuk mengukur apa, gitu kan. Nah, di bagian merah ini berarti dia mengukur arus AC, ya. Arus AC berarti skalanya harus ditunjukkan ke sini seperti ini, kan. Arus AC itu arus apa? Arus bolak-balik, biasanya arus PLN, gitu kan. Nah, kemudian di sini ada 10, ada 50, ada 250, kemudian ada 1000. Ini skalanya. Jadi kalau kita ingin mengukur arus atau tegangan PLN, di mana tegangan PLN itu adalah 220 sampai 240, maka kita menggunakan skala yang 250. Kenapa? Karena untuk mengukur berarti skalanya harus lebih besar, itu kan, seperti itu. Kalau kita menggunakan yang 50 untuk mengukur yang 220, maka nanti jarumnya dia akan mentok ke sini. Oke, ini berarti yang merah ini untuk mengukur arus AC. Nah, kemudian yang sebelah sini adalah untuk mengukur arus DC. Arus DC itu apa? Arus yang searah. Contohnya apa? Contohnya yang keluar dari adaptor seperti ini. Nah, di sini ini berarti sudah arus DC. Kalau ini arus AC, gitu kan? Jadi kalau untuk mengukur arus DC, kita menggunakan yang DC volt ini. Di sini ada skalanya, sama prinsipnya. Untuk mengukur berarti skala yang kita gunakan adalah yang lebih tinggi. Contoh, ketika kita mengukur sebuah baterai, gitu kan, dengan tegangan 9 volt, maka kita bisa menggunakan 10 volt. Kita tidak bisa menggunakan yang 2.5 ini. Karena apa? Yang diukur adalah 9 volt, maka untuk mengukurnya harus lebih besar, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada skala ohm. Di sini ada skala ohm. Skala ohm ini digunakan untuk mengetahui bahwa kabel itu terputus atau nyambung, maka kita bisa menggunakan skala ohm ini, ya. Jadi di sini ada beberapa skala yang perlu kita perhatikan. Di sini adalah yang ohm ini untuk mengukur kabel dia putus atau tidak, yang di sini untuk mengukur tegangan AC, gitu kan, atau arus bolak-balik. Kemudian yang
di sini untuk mengukur tegangan DC atau searah. Kemudian untuk mengukur, alat ukurnya harus lebih tinggi daripada yang diukur, seperti itu. Nah, kemudian gambar berikut ini adalah gambar test pen. Jadi kalau test pen ini dia hanya untuk mengetahui bahwa di stop kontak ini ada arus atau tegangan gitu kan. Jadi cuma ada dan tidak. Tetapi kalau di sini kita bisa mengukur tegangannya berapa gitu kan. Tapi kalau di sini hanya untuk mengetahui saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas jaringan komputer dilihat dari jangkauannya ya. Jadi jaringan komputer dilihat dari jangkauannya, kita bisa bedakan diantaranya seperti ini ya. Yang pertama adalah jaringan LAN atau Local Area Network ya, jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal ya. Jadi hanya lokal saja. Contohnya apa? Lab komputer, nah itu lokal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah MAN ya, Metropolitan Area Network. Nah, Metropolitan Area Network ini adalah jaringan komputer yang biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari satu kota ke kota lain. Nah, ini jangkauannya lebih jauh daripada yang LAN. Yang berikutnya adalah WAN ya. Nah, kalau WAN ini jaringan yang biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dengan negara lain atau dari satu benua ke benua yang lainnya. Ini lebih jauh lagi ya. Jangkauannya lebih jauh lagi. Nah, berikutnya adalah Global Area Network. Nah, Global Area Network ini adalah Global Area Network adalah skala besar WAN dan diimplementasikan secara global atau mendunia. Jadi ini lebih besar lagi. Jadi kalau GAN ini dia WAN ini dikembangkan lagi. Nah, kemudian ada internet. Nah, internet itu merupakan jaringan komputer yang global atau mendunia. Ini cakupannya lebih luas lagi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas mengenai topologi jaringan ya. Jadi pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara menyambungkan atau menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dengan menggunakan kabel atau tanpa kabel. Jadi di sini adalah cara menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain, baik menggunakan kabel atau tanpa menggunakan kabel atau WiFi. Oke, topologi jaringan bisa dibagi atas topologi bus ya. Jadi gambarnya seperti ini, topologi bus gitu kan. Ini nanti ada keuntungan dan ada kerugiannya seperti itu kan. Kemudian yang kedua adalah topologi ring ya. Jadi kalau ring itu seperti cincin gitu kan. Jadi kalau ring ini ketika satu bermasalah maka semua bermasalah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah topologi star. Jadi star di sini seperti bintang. Jadi ada hub di tengah. Kemudian beberapa komputer itu tersambung langsung dengan hub. Ya, jadi kalau di sini ada satu komputer yang bermasalah, maka komputer yang ini dia tidak akan terpengaruh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah topologi tree. Nah, topologi ini dia menggunakan dua hub, di mana hub satu adalah sebagai hub utama, kemudian hub kedua adalah sebagai hub sekunder ya. Jadi yang sekunder, yang komputer sekunder, maka dia disambungkan ke hub yang sekunder. Kemudian hub sekunder itu kemudian dia akan nyambung ke hub utama. Ini adalah topologi tree. Nah, kemudian yang terakhir adalah topologi seperti ini ya. Jadi kalau topologi seperti ini maka dia saling tersambung ya. Contohnya komputer yang paling atas ini dia kesambung ke sini, dia kesambung ke sini, kemudian dia juga tersambung dengan yang ini. Dia saling tersambung semuanya. Jadi satu dengan yang lainnya dia akan tersambung secara utuh
seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai IP address ya. Jadi setiap perangkat yang terhubung nanti dia mempunyai IP address ya. Di sini IP address itu dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E ya. Kemudian kelas A itu IP-nya atau nomornya itu dimulai dari 1 sampai dengan 126. Kemudian kelas B dimulai dari 128 sampai 191. Kemudian kelas C dimulai 192 sampai dengan 223. Kemudian kelas D dimulai dari 224 sampai dengan 239. Kemudian yang terakhir kelas E dimulai dari 240 sampai dengan 255. Oke. Nah, kemudian kelas A diperuntukkan untuk jaringan komputer berskala besar. Kemudian kelas B berskala menengah sampai besar, dan kelas C berskala kecil. Nah, kemudian kelas D, kemudian kelas E. Oke. Untuk penulisan IP address ya, yang disebut kelas itu yang di depan sini nanti ya. Jadi kalau di sini itu kita menulisnya 10, nah kemudian di belakangnya 0, contohnya 0 kemudian 1, ini berarti kelas A. Kelas A ya. Nah, kemudian kalau di sini taruhlah 255, kemudian 255, kemudian 255, ini juga kelas A. Karena apa? Kelas A itu intinya di kolom paling depan sini. Ya, jadi kalau di kolom paling depan sini isinya 1 sampai dengan 126, berarti dia termasuk masih kelas A. Yang belakang ini maksimal adalah 255, seperti itu. Contoh lagi, kalau di sini 1, 2, kemudian 254, kemudian 0, kemudian 1, nah ini juga termasuk kelas A. Oke, seperti itu. Ini kelas A. Kemudian kita contohkan lagi yang kelas B. Yang kelas B gimana gitu kan? Kelas B berarti kita lihat di sini kelas B berapa dimulainya? 128. Nah, berarti di sini boleh dimulai 128. Kemudian boleh 0, boleh 0, boleh 1 seperti ini gitu kan. Ini kelas B. Kemudian 130 ini juga kelas B sampai dengan 191, ini masih kelas B. Yang belakang sini sama, ini boleh diisi. Nah, ini boleh diisi 245, 98, 1, ini sama. Kuncinya di sini. Kalau kelas A itu adalah 1 sampai 126 ini kan. Nah, kalau kelas B berarti di sini 128 sampai dengan 191, seperti itu. Oke. Ini kelas B. Nah, kemudian kalau kelas C. Nah, kalau kelas C berarti dimulai dari berapa? Nah, kita lihat kelas C itu berarti dimulai dari 192. Berarti di sini 192 ini kelas C gitu kan. 193 juga masih kelas C. 200 juga masih kelas C, seperti. Oke, kita lanjutkan mengenai IP address. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penulisan IP address dan subnet masknya gitu kan. Oke, untuk contoh kelas A ya, bagian depan sini berarti yang menentukan kelas A.
ya. Kelas A itu 1 sampai dengan 126 gitu kan. Jadi kalau contohnya 10 ini kan, kemudian 0 0 1, kemudian bagaimana cara penulisan subnet masknya? Untuk kelas A, subnet masknya itu berarti di sini ditulisnya adalah 255, kemudian 0 0 0. Nah, ini untuk kelas A. Kelas A. Ya. Kalau di sini taruhlah 90, berarti ini masih sama subnet masknya, masih kelas A. Kalau di sini 126, berarti juga masih sama itu kan. Kalau di sini 200 juga masih sama, ini masih kelas A. Seperti itu. Kuncinya di sini, ya. Kemudian penulisan subnet masknya berarti kalau kelas A yang diisi 255 kolom pertama, kemudian kolom kedua adalah 0, kolom ketiga 0, kolom keempat adalah 0. Oke, seperti itu kuncinya. Nah, kemudian kalau kelas B, nah kelas B itu dimulai dari berapa? IP-nya dimulai dari 128 gitu kan. Contohnya kemudian di sini 100, kemudian 0, kemudian 1, maka ini kelas B gitu kan. Nah, untuk penulisan subnet masknya untuk kelas B berarti 255, kemudian 255, kemudian 0 0 ya. Jadi bedanya kalau kelas A itu hanya satu kolom yang diisi, kalau kelas B itu ada dua kolom yang diisi, 255-nya ada dua. Seperti ini. Kalau di sini 130 sama, berarti ini masih kelas B itu kan. Kemudian kalau di sini 191, nah itu masih sama, ini kelas B, maka subnetnya masih seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk yang kelas C. Kelas C itu IP-nya dimulai dari berapa? IP-nya dimulai dari 192 gitu kan. Kemudian di sini boleh 55, kemudian 200, kemudian 1. Maka penulisan subnet masknya untuk kelas C berarti 255, 255, 255, kemudian 0 ya. Jadi kalau B 255-nya ada 2, kalau C 255-nya ada 3. Kalau di sini dirubah 198 sama, ini juga masih kelas C itu kan. Karena apa? Kita bisa lihat dari sini ya. Ini kan, kelas C itu dimulai dari 192 sampai dengan 223 gitu kan. Berarti ini masih kelas C. Begini cara penulisan subnet masknya.